Pada pembelajaran daring minggu kedua ini, kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep dasar dari sebuah sistem, sebuah informasi, dan sebuah sistem informasi. Di sini kita akan coba nanti melihat beberapa grafik yang ada, dan dari masing-masing sistem informasi dan sistem informasi. Nah, sebetulnya apa sih sistem itu, gitu ya? Nah, nanti kita di sini akan melihat ada beberapa konsep-konsep dasar yang memang harus diketahui agar mempermudah kalian untuk nantinya menggambarkan suatu proses bisnis. Oke, mari kita mulai dari konsep dasar sebuah sistem. Ada dua pendekatan sebetulnya untuk konsep dasar sistem. Yang satu adalah pendekatan komponen dan yang satu adalah pendekatan prosedural. Pendekatan komponen, sistem sendiri diartikan sebagai kumpulan dari elemen-elemen, ya, yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan, di mana komponen itu atau subsistem itu akan dipakai untuk analisa dan perancangan sistem. Komponen itu akan saling bergantung, dan sistem itu sendiri di bawah kendali manusia. Itu yang disebut sebagai komponen. Dalam pemahaman prosedural, sistem itu adalah jaringan kerja dari sebuah prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan kegiatan, menyelesaikan satu sasaran. Jadi prosedur itu tekanannya adalah pada urutan-urutan kerja, alur, jalur, ya, alur dokumen dari satu subsistem ke sistem yang lain melalui suatu prosedur yang memang sudah terintegrasi, prosedur yang sudah ditetapkan. Contohnya adalah sistem akuntansi, ya, bagian dari suatu sistem bisnis. Nah, berikut ini adalah gambar black box model dari general system with feedback. Jadi, dalam sebuah sistem selalu ada input dan selalu ada output. Nah, dari output yang ada, biasanya akan ada masukan atau feedback kembali ke awal agar sistem itu bisa diperbaikin. Ya, jadi ingat bahwa komponen utama dari suatu sistem adalah input, lalu sistem itu sendiri, proses itu sendiri, baru dikeluarkan sebagai output. Apa saja sebetulnya input itu? Untuk sebuah mesin, input itu bisa berupa bahan bakar mesin itu sendiri, bisa juga berupa bahan mentah dari sebuah produksi. Untuk outputnya, ya tentu aja produk yang dihasilkan, dan mungkin juga ada polusi, ada keributan, ada panas, karena dari mesin itu sendiri akan menghasilkan hal tersebut. Nah, kembali kita akan belajar sekarang tentang karakteristiknya. Karakteristik sebuah sistem. Sistem sendiri terdiri dari komponen-komponen yang berinteraksi satu dengan yang lain. Kita sudah tahu tadi ya. Nah, sifat-sifat dari subsistem itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Tapi itu akan terintegrasi satu dengan yang lain hingga mempengaruhi proses secara keseluruhan. Sebagai contoh, sistemnya adalah perusahaan. Subsistemnya akuntansi. Suprasistemnya itu adalah sebuah industri. Jadi paling besar itu suprasistem, kemudian ada sistem, ada subsistem. Saya ulang ya, suprasistemnya itu industri yang besar, kemudian sistem yang ada itu perusahaan, subsistemnya di dalamnya itu ada subsistem akuntansi, ada subsistem SDM, dan seterusnya. Nah, berikut ini adalah gambar dari subsistem tersebut, di mana tadi dikatakan bahwa satu sistem itu kan terpecah-pecah antara subsistem satu dan yang lain, dan di mana semuanya akan digabungkan menjadi satu, menjadi suatu output, gitu ya. Tergambarkan di sini ketika input masuk dalam subsistem pertama, kemudian dia menjadi output, outputnya itu akan kembali menjadi input, masukkan sebagai subsistem kedua, gitu ya, dan akan dikeluarkan lagi output dari subsistem kedua. Jadi satu dengan yang lain itu akan saling terintegrasi, berhubungan. Nah, hal ini akan terjadi juga ketika kita melakukan atau kita menggambarkan proses bisnis untuk sistem informasi, ya, di mana satu dengan yang lain itu berkaitan. Informasi akan masuk dalam sebuah subsistem, akan diolah,
mengeluarkan satu keluaran, dan keluaran itu akan masuk kembali ke subsistem yang berbeda, menghasilkan output lagi yang lebih lengkap lagi. Seperti itu. Nah, sistem ini punya batasan. Batasannya contohnya, kalau manusia kan ada batasannya, kita punya tubuh, kulit, rambut, ya, yang semuanya itu akan membentuk sistem tubuh manusia. Mobil, ada bodi, roda, ya, dan itu akan membentuk sistem mobil. Nah, suatu sistem pun harus ada batasan-batasan yang jelas, sehingga kita ketika membuat sebuah coding atau sebuah perancangan sistem itu tidak keluar, ya, tidak melebihi batas yang sudah diberikan. Masih ada dalam lingkup yang benar. Jadi perlu ada batasannya. Lingkungan luar dari sebuah sistem itu bisa mempengaruhi, ya, dan dapat merugikan, ya, tapi dapat juga menguntungkan, ya, dapat merugikan dan perlu dikendalikan. Misalnya dalam lingkungan luar sistem kita ada virus, gitu ya, menguntungkan karena ada energi-energi dari suatu sistem yang perlu dijaga dan dipelihara. Nah, antara satu output dengan yang akan merupakan input bagi subsistem yang lain itu perlu dihubungkan, ya, sehingga tadi ada dikatakan perlu ada integrasi, ya, integrate antara subsistem yang terjadi. Yang kelima adalah masukan, ya. Kita semua udah tahu bahwa dalam suatu sistem selalu ada input, itu masukannya, energinya, ya, yang dimasukkan dalam operasi komputernya, ya, ada data yang dimasukkan, data entry, ya, kemudian ada keluarannya, inputnya, gitu ya, ya, di mana data itu akan diolah, kemudian akan menjadi sebuah informasi, ya. Jadi selalu ada input dan selalu ada signal input dan ada keluaran. Keluaran dari sistem itu pasti sesuatu yang berguna karena berupa informasi. Ya, tapi ada juga yang tidak berguna, ya, dari keluaran-keluaran, misalnya kita memproduksi suatu barang, ya, kita menggunakan komputer, misalnya panas yang dihasilkan, gitu ya, pengolahan energi itu sesuatu keluaran yang tidak berguna. Nah, untuk itu perlu ada satu pengolahan atau processing, ya, nomor 7. Jadi pengolahan ini berfungsi agar data yang masuk itu diolah dengan benar dan akan menjadi data yang keluar yang seperti yang diinginkan. Contohnya sistem akuntansi. Dari data-data keuangan yang kita masukkan, akhirnya bisa menjadi sebuah keluaran, yaitu laporan keuangan. Laporan neraca, laporan rugi laba, dan lain. Nah, pengolahan processing ini yang nanti perlu kita gambarkan, gitu ya. Karena itu akan dipakai untuk pembuatan coding, ya, untuk pembuatan suatu sistem created yang diciptakan oleh orang-orang IT, gitu ya. Nah, satu sistem ini harus punya suatu goal, ya, sasaran. Ini mau jadinya seperti apa? Kalau saya memasukkan sebuah data input, saya pasti punya harapan bahwa outputnya harus menjadi sesuatu yang X misalnya, ya. Jadi sasaran ini harus tercapai, gitu ya. Nah, kembali lagi supaya sasaran itu tercapai, maka prosedur yang kita lakukan juga harus dilakukan dengan benar, ya. Proses bisnis yang ada harus digambarkan dengan tepat supaya goal itu tercapai, ya. Contoh di sini, sebuah college. Inputnya adalah pelajar, dosen, administrasi, textbook, peralatan. Processingnya, seorang dosen akan mengajar, juga akan meneliti, juga akan ada servis yang diberikan oleh administrasi maupun oleh para dosen. Outputnya adalah pelajar yang terdidik, riset yang berguna, ya, servis pada masyarakat. Goalnya apa? Goalnya adalah akuisisi pengetahuan. Jadi dalam sebuah college atau institusi pendidikan, kita punya goal. Goalnya adalah pengetahuan itu bisa ditransfer kepada mahasiswa, ya, kalau itu college, ya, agar mahasiswa itu memiliki sesuatu keterampilan yang baru, yang tadinya belum bisa, sekarang jadi bisa, gitu ya. Ada sesuatu insight baru yang ditanamkan, diberikan, ada ilmu baru, itu goalnya. Contoh berikutnya, sistem coffee shop. Inputnya ada biji kopi, ada teh, ada air, ada gula, creamer, mungkin makanan kecil, ya, dan pasti membutuhkan SDM kan, inputnya, yaitu ada pegawainya,
ada manajemennya. Processingnya dengan menggunakan peralatan dan blender kopi. Outputnya apa? Kopi, teh, dan makanan kecil. Goalnya apa? Tersaji dengan cepat, kopinya enak, teh dan makanan kecilnya juga lezat, gitu ya. Memuaskan servisnya, nah itu goal. Ya. Jadi sebuah sistem itu harus kita deskripsikan. Goalnya itu seperti apa? Ya. Karena goal ini adalah merupakan sasaran utama dari sebuah sistem. Ya, ini contohnya. Jadi dalam sebuah sistem, elemen-elemennya harus ada input, kemudian ada processing mekanismenya, ada output, dan ada goal. Nah, berikut ini, coba kita sama-sama membuat sebuah latihan. Ya, buatlah suatu sistem informasi dengan aturan seperti pada contoh di atas. Input, processing, output, dan goal. Ya, coba kerjakan, nanti akan sama-sama kita submit di dalam Google Class. Ya. Inilah bagian pertama dari mata kuliah saya untuk pelajaran kedua. Nanti kita akan bersambung untuk bagian kedua. Silakan.